Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk satu kesempatan kami bisa bertemu di dalam satu ibadah online lewat Zoom ini, sehingga siapapun kami yang mengikuti atau partisipan yang mengikuti Zoom ini, pastinya hatinya sudah siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan, sehingga Tuhan berbicaralah bagi setiap kami masing-masing, dan tentunya semua pasti diberkati dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, ibu-ibu semua, Bapak yang mengikuti juga Zoom ini. Saya berterima kasih Bu Nini ya yang telah menghubungi saya untuk mengisi di Zoom ini. Nah, karena ini adalah bulan Natal ya, Christmas, maka saya mau berbicara tentang Christmas itu harus bicara tentang recovery sih sebenarnya, pemulihan. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya background-nya. Jadi background-nya itu jadi begini, ibu-ibu ya, Bapak, saudara semua yang ikut. Mungkin saya tidak tahu apakah ini nanti ada sesi tanya jawab apa khotbah aja ya? Ya, nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga karena koneksi internet kan kadang-kadang kurang bagus ini. Jadi mungkin bisa tanya jawab juga nanti, Pak. Oke, sip. Nanti bisa di chat ya. Oke. Jadi begini, kita kan selalu merayakan Natal dan yang kita tahu bahwa Natal itu Yesus lahir, hanya gitu-gitu doang lah, biasanya standar lah, pohon Natal dan segala macam gitu ya. Tetapi kita lupa ada background kenapa dia harus datang ke dalam dunia. Ini adalah sesuatu yang menarik yang harus dibahas, terus kemudian yang nanti kita akan bahas kenapa dia datang ke dalam dunia, dan setelah dia datang ke dunia, apa yang dia harus lakukan buat kita. Nah, ini adalah bagian yang perlu harus dipahami untuk semua kita ya. Untuk kita dapat mengerti dengan tertib, jelas, mengenai background dari Christmas ini sendiri. Jadi bicara tentang Christmas atau Natal ya saudara, sebenarnya ini kan bermula dari kejadian, di dalam kitab Kejadian ya. Jadi ada satu eksiden di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu dia sih sebenarnya. Nah, itu eksiden itulah awal mula kedatangan Yesus ke dalam dunia. Nah, kalau kita memperhatikan dalam konteks itu, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, nanti saya akan menyampaikan di versi yang berbeda, nanti saya tampilkan PowerPoint-nya. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga itu, dan ketika dia jatuh dalam dosa segala macam, Yesus bertanya, Allah berbicara begini, di manakah engkau? Nah, waktu bicara tentang di manakah engkau, itulah disebut dengan Natal sebenarnya. Jadi Natal itu base-nya atau dasarnya adalah menyari kita orang berdosa dan mengembalikan kita masuk dalam rencananya kembali. Itu Natal sebenarnya. Jadi kata di manakah engkau, itulah Natal. Jadi awal mulanya ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi mencari orang yang berdosa dan mengembalikan orang itu masuk dalam rencananya. Yang kedua, saat itu Adam bilang, aku malu, aku telanjang. Yang bilang kamu telanjang siapa? Kata Allah. Kamu makan buah pengetahuan baik yang jahat ya. Akhirnya Adam bilang tuh perempuan yang di samping. Yang perempuan bilang tuh ular. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah langsung bilang begini kepada ular, ular, terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu dan tanah itu adalah makananmu. Kalimatnya adalah, keturunanmu akan diremukkan kepalanya dengan keturunan perempuan. Nah, itulah bicara tentang Natal sebenarnya. Itulah dimulai dengan kemenangan dan pengorbanan. Karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka harus ada penebusan.
Nah, penebusannya apa? Keturunan perempuan itulah Yesus. Contoh begini ya, saya, ibu-ibu dan bapak yang mengikuti Zoom meeting ini semua, kita ini kan berasal dari orang tua kita. Dan orang tua kita itu pasti kan laki dan perempuan. Ada gen laki, ada gen perempuan. Nah, gen laki dan gen perempuan itulah menjadi satu, sperma dengan sel telur. Jadi satu, jadilah saya. Jadilah ibu bapak semua. Nah, jadi konteks itu menjadi penting. Nah, sedangkan Yesus tidak. Yesus itu dari rahim Maria, hamil karena pekerjaan Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu tidak berkelamin. Kelaminnya bukan maskulin, kelaminnya bukan feminim. Dia tidak berkelamin, Roh Kudus itu. Hebatnya, Yusuf tidak melakukan hubungan seks. Setelah dia ambil Maria sebagai istrinya, dan dia tidak ceraikan Maria, dia ambil Maria sebagai istrinya, dia tidak melakukan hubungan seks sampai Maria tunangannya itu melahirkan. Nanti baca di dalam Injil Matius. Jadi itu jelas sekali, saudara. Matius pasal yang kedua ya, kalau kurang salah. Yesus lahir. Nah, itu berarti the only one atau satu-satunya di dalam dunia ini, sampai dunia ini berakhir, yang hanya ada gen perempuan dan tidak ada gen laki-laki, hanya Yesus. Jadi Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, itulah bicara tentang Natal. Jadi ini background-nya nih. Jadi Natal adalah pertama, dia mencari orang berdosa. Di manakah engkau? Yang kedua, mengembalikan orang berdosa masuk dalam rencananya. Dan yang ketiga, Natal itu adalah bicara tentang penebusan sekaligus kemenangan. Nah, hari ini saya mau tendensi kepada hal praktis sekali, saudara, ibu-ibu, yaitu kita mau berbicara tentang Christmas. Nah, kita lihat ya nanti kan, nih kita lihat dalam kondisi seperti ini ya. Bicara tentang Christmas sama dengan recovery, yaitu bicara tentang pemulihan. Nah, ini adalah bagian yang menarik yang perlu harus saya sampaikan bagi kita semua, saudara-saudara ya. Jadi ini dia. Satu Yohanes pasal yang ke Jadi 1 Yohanes pasal yang ke-13 ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, pasal 3 ya, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 16. Ini firman Tuhannya ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ayat 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Firman Tuhan bilang begitu. Nah, terus kemudian ayat 15, 16, 17, 18 terakhir. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini adalah bagian penting
Akhirnya saya coba saya pilah. Nah, ini dia yang saya pilah. Jadi begini ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti Zoom ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa background Natal itu seperti apa. Saya tadi sudah sampaikan, mencari yang terhilang, orang berdosa, mengembalikan dalam rencananya. Yang ketiga, ada penebusan, tapi sekaligus ada kemenangan. Nah, bayangin saudara, kita jadi orang Kristen dari lahir mungkin sampai hari ini. Tapi yang paling banyak kalau kita belum mengalami hidup baru. Belum mengalami hidup baru. Belum hidup baru. Apa sih hidup baru itu? Pertobatan. Jadi Natal tiap hari kita segala macam, aduh percuma apa? Perilakunya jahat, tetap aja jahat. Kok nggak berubah-berubah sih ini orang? Sikapnya jahat sekali sih. Ngomongnya selalu nyakiti orang, tindakannya juga begitu, pikirannya juga selalu negatif, perkataan-perkataannya sangat sarkis, julid, bahasa-bahasanya aneh-aneh tuh. Julid lah apa. Terus bahasa-bahasa nyindir dan bahasa segala macam, itu orang berperilaku jahat. Saya kadang-kadang berpikir ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti Zoom ini, apa yang saya sedang berpikir aneh itu begini. Kita kan lihat ya sekarang banyak kasus koruptor ya. Itu masalah Benur, benih lobster, Menteri KKP, Perikanan dan Kelautan. Ada lagi Menteri Sosial yang minta fee. Saya berpikir ya, itu Menteri Sosial tuh anak Tuhan ya, Kristen ya kalau kurang salah ya, Karena orang Batak itu kalau kurang salah tuh. Dan saya lihat pelantikannya kalau kurang salah tuh dia ada pendetanya yang di Istana Merdeka saat itu. Saya pikir sederhana ya Pak, Bu, kita kan udah berkeluarga semua ya. Masa sih kita nggak curiga ya sama suami kita seandainya pulang bawa koper isinya duit? Atau jangan-jangan kita sebagai istri happy kalau suami pulang bawa duit, gitu loh. Duitnya banyak yang tidak wajar. Saya ini dapat duit agak lebih aja, istri tanya ini duit dari mana nih? Kita waspada sekali. Kita lihat suami kita begini nih, kenapa ini? Jangan-jangan dia udah usaha apa nih? Kok kita bisa tidak sensitif? Itu berarti laki bini sama aja. Susah jadinya. Atau suaminya kerja biasa-biasa saja, karyawan, mungkin gajinya 10 juta, 20 juta. Istrinya kerja di bank, tapi juga kerja di bank, gajinya mungkin kurang lebih sama 20-25 juta. Tapi istrinya tiba-tiba punya berlian, suaminya kaget, dari mana? Alasannya bonus. Punya mobil Range Rover, alasannya jualan produk di bank. Perlu dicurigai sebagai suami. Kita jangan percaya aja kenapa istri kita dapat begitu. Jangan-jangan dia simpanan orang. Jadi ini yang kayak gini-gini, kita lihat berperilaku jahat, karena tiap tahun kita lakukan Natal. Nah, kita hari-hari ini kan kita tahu masa pandemi ini semua lagi di reset total. Ini lagi di reset semua nih. Digantikan pola-pola yang baru dan segala macam. Ini kita sedang di reset semua nih. Lagi cari polanya masing-masing. Baik hamba Tuhan dan segala macam, semua lagi dibentuk oleh Tuhan. Pelaku bisnis, siapapun sedang dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dibentuk oleh Tuhan hari ini. Biasanya saya pelayanan untuk tahun 2021, bulan Juni, Juli, biasanya jadwal sudah terisi semua. Sekarang semua gereja nggak ada yang berani buka. 2021 nggak ada jadwal. Karena mereka on the spot semua, Zoom semua. Ya, ini memang kenyataan, fakta. Semua langsung kita berubah. Cara men-setting pelayanan bagaimana, cara bisnis bagaimana, semua kan harus benar-benar butuh hikmat hari-hari ini. Orang kalau udah berperilaku jahat bahaya. Itu dia ya. Makanya tadi firman Tuhan katakan seperti siapa? Saul.
Saul itu memang berasal dari si iblis kalimatnya. Maka dia tuh perilakunya jahat sekali. Dia bunuh. Kain. Dia bunuh tuh si Kain. Kain bunuh Habel. Karena kenapa? Iri dia. Habel diterima persembahannya oleh Tuhan. Hatinya memang udah jahat. Tadi dia dijelaskan. Di dalam 1 Yohanes tadi jelas tuh pembunuh. Udah jelas sekali tadi dikasih tahu tentang Kain tuh. Karena memang berasal dari si jahat ayat yang ke-12. Dan dia yang membunuh adiknya. Udah rusak hatinya dia, rusak. Nah, yang kedua adalah, ini dia, kepahitan. Nah, kalau kita udah rayakan Natal terus masih kepahitan, repot. Kalau engkau kepahitan, kalimatnya adalah, kalau engkau membenci, ini kan tadi firman Tuhan bilang begini, kalau kamu membenci sama aja seperti pembunuh manusia. Kok bisa begitu, Pak? Masa saya benci aja langsung bunuh manusia seperti saya pembunuh manusia? Bukan itu ngertinya. Artinya begini, kita nggak suka sama orang pasti ada. Saya juga pernah nggak suka sama orang. Yang paling bahaya apa? Mengingatnya itu masih normal, tapi menyimpannya dalam hati kita. Dan susah untuk melepaskan itu. Dan itu bisa bertahan bertahun-tahun. Ini orang pasti belum mengalami hidup baru. Dia belum mengalami hidup baru. Pak, saya sudah mengampuni, Pak. Tapi saya susah untuk melupakan masalah yang pernah dia sakiti saya. Benar, kita ini human being. Kita ini manusia. Mengampuni wajib hukumnya. Melupakan memang sulit. Tetapi yang nggak boleh apa? Menyimpan dalam hati. Saya juga pernah kok disakiti orang. Sampai hari ini ingat terus. Kalau tuh orang pernah sakiti saya. Pernah, saya ingat terus. Tapi ingat, iya. Tidak lupa, iya. Tapi tidak boleh disimpan dalam hatimu. Itu yang paling bahaya. Yang bahaya Pak, nyimpan dalam hati. Kepahitan, sakit hati, luka batin. Jadi tiap tahun dipelihara itu penyakit. Terus, ya itu berarti Natal nggak ada artinya. Kan tadi kita bicara tentang apa? Christmas sama dengan recovery, pemulihan. Nah, tadi saya sudah jelaskan pendahuluan-pendahuluan yang ada di depan tadi saya sudah jelaskan. Nah, itu terjadi. Jadi kalau kita lihat-lihat kayak begitu ya, saya sih terus terang aja. Natal tidak punya makna lagi, kepahitan. Pak, bagaimana buktinya? Kalau kepahitan itu masih ada dalam hati kita. Gampang kok apa? Kalau kita sedang menyebut nama orang itu dan kita tidak suka menyebut nama dia, itu berarti masih kepahitan kita. Yang kedua, kalau kita ketemu dia di mall kah, ketemu dia dimanapun, selalu menghindar, itu berarti hati kita belum pulih sama dia. Kalau hati kita udah pulih, kita ketemu dimanapun ya kita tetap sapa dia, tapi dia tidak akan lagi jadi sahabat saya. Karena dia pernah lukai saya. Ini orang pernah lukai saya nih. Ketemu di mall saya tegur. Yuk, Pak, apa kabar? Tapi saya tidak akan lagi mau jadi sahabat dia. Tapi dia tetap orang yang saya kenal. Artinya, itu fair. Kalau kita hidup dalam kepahitan, jauh berkat. Hidup nggak damai, muka kelihatan tua daripada usia. Kasihan ibu-ibu. Cantik-cantik kok muka jadi tegang terus. Suami sakiti kita, istri sakiti kita, kita simpan terus. Suami kita seger mukanya, kita yang kelihatan tua. Kan bodoh jadinya. Lu mau dekat akhir tahun, tinggal berapa hari lagi nih. 17 hari lagi kita udah tutup tahun ini. Kok 17 hari lagi sih? Sekarang tanggal berapa nih? Lupa tanggal nih saya. Iya, karena tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya. Itu berarti masih ada 20 ya. Benar 22 23 ya. Kan 31 kan, 22 23 hari lagi. Ya 2 minggu 3 minggu lah. Tutup nih tahun 2020. Pas masuk tahun 2021 sama, tahunnya berubah.
hatinya tidak berubah. Ini berarti orang itu belum mengalami hidup baru. Oh, saya udah percaya Yesus, Pak. Ngomongnya Yesus terus, saya punya karunia bahasa roh. Nggak ada jaminan. Tapi saya berbahasa rohnya bagus, Pak. Itu jangan-jangan dari setan. Mana mungkin sih orang yang berbahasa roh, orang yang punya karunia, tapi hidup dalam kepahitan. Mana mungkin lah, udahlah. Ada cerita lah. Maka dibilang, kalau engkau membenci, menyimpan di dalam hatimu, engkau sama seperti pembunuh. Jadi pembunuh itu tidak akan diterima sebagai hidup yang kekal. Tadi yang ngomong bukan saya loh, Alkitab tadi baca. Ayat 11, ayat 12, itu dia. Yang ketiga apa? Tidak punya rasa peduli dengan orang lain. Coba nanti baca tuh. Jikalau engkau punya harta duniawi, nah nih saya bacakan aja dah. Ingetin lagi. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Omong kosong bicara tentang Natal deh. Wah, ini gak enak banget nih malam-malam khotbahnya begini. Jadi saya bilang cuman sederhana kalimatnya. Kita punya harta duniawi. Jadi gini ya, ada orang nggak punya uang banyak, tapi hatinya untuk mau memberi itu tinggi. Itu sakit namanya. Kita punya hati mau memberi, mau tolong orang. Tapi kita nggak punya kemampuan secara finansial. Sakit kan saudara? Sakit. Tetapi yang lebih sakit dan bodoh, nah saya tambah bodoh, yaitu apa? Orang yang bergelimpangan hartanya, duitnya banyak, tapi tidak diberi hati untuk dapat tolong orang lain. Itu lebih sedih dan makin bodoh. Jadi kita punya segalanya, saudara. Tapi tidak diberikan hati untuk tolong orang lain. Itu bahaya. Jadi itu masuk dalam kategori orang yang belum mengalami hidup baru. Natal nggak ada artinya. Yang Yesus bilang, di manakah engkau? Adam masih jawab, aku malu, aku telanjang. Masih bagus Adam ngomong. Yang paling bahaya Tuhan udah tanya, di manakah engkau? Kita sembunyi. Sembunyi nggak mau ngomong. Itulah orang-orang sekarang. Kalau ditanya sama Tuhan, di manakah engkau? Artinya, Tuhan bukan berarti tidak tahu. Tuhan maha tahu. Tahu nggak Tuhan itu Adam sembunyi? Tahu. Kenapa dia tanya? Dia mau nanya, lu jujur apa enggak? Ya kalau ditanya, di manakah engkau? Ya Tuhan, memang aku salah. Aku orangnya begini, iri, cemburu, ini. Kadang-kadang aku pikirannya juga sering nafsu dan segala macam. Aku juga iri ngeliat orang lain sukses. Ya ngomong aja sama Tuhan. Supaya apa? Supaya ini pembenahannya itu jelas. Itulah namanya orang yang mengalami hidup baru. Nah ini orang kalau nggak hidup baru, saudara, perilakunya jahat, penuh dengan kepahitan, tidak peduli. Orang kalau udah kepahitan ini, aduh sensitivitasnya tinggi. Ya, jadi ini apa? Baperan ya. Orang nggak ngomongin dia merasa bahwa dia diomongin. Kan nggak enak banget tuh orang begitu, hidup begitu. Jadi kayak ini loh, apa? Pikirannya itu selalu negatif ya, underestimate ya terhadap banyak orang, dan itu nggak bagus. Nah, bagaimana dengan orang yang hidup baru? Nah, ini dia nih orang yang hidup baru. Nah, orang yang hidup baru itu tadi sudah dicatat dalam Alkitab bahwa Habel itu adalah orang benar. Jadi orang yang sudah mengalami hidup baru, dia sudah memiliki posisi atau status sebagai orang yang hidupnya sudah benar. Statusnya adalah orang benar. Jadi kenapa saya katakan demikian? Begini, saudara. Karena untuk menjadi orang benar itu bukan direkayasa, dimanipulasi, atau hanya jadi-jadian, tidak.
Tetapi kita jadi orang benar karena Tuhan yang membenarkan kita. Contoh ya, kita ujian, dikasih soal 10. 10-10-nya salah. Tiba-tiba saya sebagai dosen langsung membenarkan 10-nya itu semuanya benar. Itu yang disebut adalah pembenaran. Dijadikan kita yang salah total. Kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, diperkenankan Tuhan. Kita menjadi orang fasik, dirubah menjadi orang benar. Nah, itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Jadi menjadi orang benar itu adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah menikmati anugerah Tuhan, yaitu Natal yang sesungguhnya. Maka dia bisa dikatakan orang yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Jadi ini yang saya sampaikan bagi kita. Maka kalau orang itu sudah statusnya orang benar, maka tindakan-tindakannya pun juga pasti benar. Di sini nih. Yang kedua, mengampuni dia. Orang yang hidup baru cepat mengampuni. Tahu artinya apa? Kalau orang sudah hidup baru, statusnya orang benar, dia tidak punya kemampuan untuk tidak mengampuni orang, tapi dia sangat cepat untuk mengampuni orang. Bahkan dia mau memberkati orang yang pernah sakiti dia. Bahkan dia mau berdoa untuk orang yang pernah lukai hati dia. Penting. Maka orang itu sudah mengalami hidup baru. Maka orang yang sudah mengalami hidup baru tidak akan berlama-lama menyimpan segala kesalahan orang itu, tapi dia langsung menyelesaikannya dengan tuntas. Ya, di sini nih poinnya. Yang ketiga, orang yang sudah mengalami Christmas sebagai pemulihan dalam hidup dia, hidup baru, maka orang itu punya rasa peduli sama orang, tidak tahan melihat orang lain susah, tidak tahan melihat orang lain itu mengalami kesulitan. Rasanya tiap hari mau tolong mereka aja, beritanya. Hatinya itu benar-benar dipenuhi dengan belas kasihan ya Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian pasti adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup baru. Dan saya punya keyakinan semua partisipan yang ada yang mengikuti Zoom ini adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup baru. Baru kita masuk poin berikutnya. Terakhir, apa itu Christmas? Christmas adalah dia berkorban buat kita. Dia berkorban buat kita kok sepenuhnya. Bayangin dari surga dia datang ke bumi untuk menjadi manusia. Itu butuh kuasa yang besar, otoritas, powerful dia. Mau datang ke dalam dunia. Berkorban dia. Yang kedua adalah dia mengambil ahli setiap pergumulan kita. Marilah kepadaku yang letih lesu, penyakitmu ditanggung, dosamu ditanggung, segala beban hidupmu ditanggung. Dia mengambil ahli kok. Itu Christmas tuh. Yang ketiga adalah dia merubah status kita yang tadinya orang fasik jadi orang benar. Yang harusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Yang gelap menjadi terang. Waduh, Natal yang sesungguhnya itu begitu memang. Dan yang keempat adalah dia memberikan jaminan kekal. Dia hidup kekal buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya ibu bapak, saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini merasakan hal-hal ini, saudara. Sehingga doa saya kita berbeda ketika kita menyambut Natal ini, saudara. Karena kita menyambutnya dengan paradigma yang berbeda. Yaitu paradigma yang sungguh-sungguh telah mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang saya baru saja sampaikan kepada saudara, ini bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.
Tuhan.